Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di kelas A mungkin ya. Oleh Bapak akan di absen dulu. Rizky ada? Hadir Pak. Titi ada? Hadir Pak. Ya, alhamdulillah ya temannya hadir. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Sebelum kepada menginjak materi, Bapak akan ice breaking dulu ya. Pemanasan dulu. Tapi di sini Bapak pemanasannya tidak nyanyi, tidak pantun, tidak ini ya, yang ringan-ringan saja. Siap Pak. Ya Pak. Yang mudah ya, yang mudah. Cluenya makanan, ya. Bapak akan melempar ke Bu Siti. Makanan apa yang selalu piknik, jalan-jalan? Saya Pak. Nah, Mariam, Pak Rizky, Siti Mariam yang ditanya. oh ya Siti Mariam. Makanan apa yang selalu piknik? Dodol Garut merek piknik. Oh ya betul ya. Memang bukan orangnya yang jalan-jalan tapi makanannya. Yang terbuat dari apa dodol tuh? Ketan ya? Ketan sama gula. Ya. Tuh yang kedua Bapak lempar ke Rizky. Ya. Makanan yang terbuat dari apa? Kacang kedelai. Tahu kan Rizky kacang kedelai? Siap tahu Pak. Ya. Kacang kedelai kecil-kecil, gede-gede Rizky. Saya mah yang gede-gede aja deh. Oh yang gede. Nah ini yang terbuat dari kacang kedelai setelah diolah dan digoreng warnanya coklat. Makanan apa itu? Bentar Pak, saya mikir dulu ya. Sejam ya, bentar ya. Apa ya? Aduh lama tuh. Oh ya, saya baru ingat nih. Tahu Sumedang Pak, betul nggak? Oh iya benar. Kan tahu Sumedang itu kan terbuat dari kacang kedelai ya. Setelah digoreng kan warnanya jadi coklat. Cakep. Nah itu ya makanan-makanan kita yang harus kita lestarikan, kita budayakan untuk dimakan. Jadi kita cintai produk-produk Indonesia. Saya iklan dong Pak. Ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi mengenai modul ajar ya. Siapa? Dalam pembahasan modul ajar ini mungkin sangat penting sebagai seorang pendidik atau guru ya. Kan kalau dulu mah istilah modul ajar itu dulu itu apa namanya tuh LKS ya, LKS lembar kerja siswa. Oh, Nah, LKS. lembar kerja siswa LKS. Siap. Yang dulu ada yang menyetaknya penerbit, kemudian dijual di sekolah, kemudian guru menjual lagi ke siswa ya. Betul Pak. Sekarang mah tidak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Sekarang mah ya tidak boleh. Jadi guru itu bukan untuk dagang ya, tapi memberikan ilmu. Nah maka dari itu modul itu sangat bagus apabila dibuat oleh guru sendiri ya. Nah kalau dibuat guru sendiri kan akhirnya guru mempunyai kreativitas ya. Nah dan bisa mempunyai tingkat nalar yang tinggi. Nah yang Bapak akan jelaskan yaitu mengenai modul ajar. Yang pertama mengenai prinsip, yang kedua tentang prosedurnya. Tapi sebelum menjadi kepada prinsip, kita harus memperhitungkan tentang pendekatan dalam modul ajar. Yang pertama, karakteristik, kompetensi, minat peserta didik di setiap fase, ya. Jadi ada fase ya dalam kurikulum yang sekarang tuh ya, kurikulum pusat keunggulan ada 6 kalau nggak
sejarah ya. Tahu, Pak? Kalau tingkat SMA SMK fase keberapa Pak Rizky? Fase E ya, betul nggak, Pak? E dan F ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Jadi harus memperhitungkan itu ya, minat dan ini. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antara tingkat kompetisi yang tercapai, yang bisa terjadi setiap fase. Jadi adanya perbedaan ya. Jadi misalnya kadang-kadang orang dalam membuat modul tuh, kenapa ya modul ini di fase E ada, ternyata di fase F-nya ada lagi. Jadi gitu kesannya, jadi yang membuat modul itu tidak paham. Jadi harus ada perbedaan dari setiap fase ya. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik ya. Unik misalnya kalau membuat modul untuk tingkat SD mungkin akan berbeda dengan tingkat SMA SMK ya. Biasanya kalau tingkat SD itu modul itu banyakkan gambar-gambarnya ya. Tapi kalau untuk tingkat SMA SMK mungkin permasalahan-permasalahan problem solvingnya ya. Kemudian belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan ya. Berimbang antara intelektual, sosial, dan personal ya. Tadi kan dijelaskan oleh Ibu Siti, belajar itu harus mempertimbangkan intelek, sosial, personal ya. Kita tidak bisa dikatakan kamu jelek nilai berarti kamu bodoh ya. Mungkin saja dia itu nilainya jelek, mungkin tidak belajar. Mungkin saja dia itu nilai jelek, mungkin di rumah ada masalah ya. Jadi anak mendapat nilai bagus ya, mungkin dia itu belajar, mungkin dia dalam suasana senang ya. Nah, ya intinya kalau saya sih ini yang penting proses ya. Dengan kehadiran mereka di kelas dan mengikuti pelajaran kita ya, saya sih udah senang ya. Minimal lah terbantu dengan kehadiran walaupun nilainya kecil, daripada nilai besar tetapi anaknya jarang sekolah ya. Kan itu nanti anak yang jarang sekolah nilainya besar tapi naik, tapi anak yang nilainya kecil sering sekolah tidak naik. Nah, jangan ya. Jadi kita harus tahu tentang apa tadi itu karakteristik dari peserta didik ya. Kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Itu ya dalam untuk memperhitungkan modul ajar. Ya, selanjutnya kita mempelajari tentang prinsip-prinsip di dalam penyusunan atau pengembangan modul ajar. Itu ada 4, agak ke kiri ke kanan ya, karena ini kehalang oleh gambar. Ya udah ya. Prinsip esensial yang pertama yang dimiliki harus modul pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran, yang pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kehalangan gambar ke bawahkan sedikit. Itu mah ke atas kan. Diperkecil aja coba Ya, Pak. itunya. Luar biasa ya Bapak ya, paparannya hebat. Saya ngagum Iya. Bapak, hebat pokoknya. Lanjutkan ya Pak ya, semangat ya Pak ya. Ya diperkecil. Ya. Ya, atasnya. Yang referensi bukan atas. Yang prinsip-prinsip. Ya udah. Jadi
prinsip pengembangan modul ajar ke bawahnya. Ya udah. Yaitu esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin, ya. Jadi esensi, ya. Jadi modul itu dilihat dari pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi tidak hanya menyangkut masalah kewarganegaraan, menyangkut di luar kenegaraan juga yang bersifat esensial, mungkin bisa kita gunakan, ya. Misalnya permasalahan apa yang sedang tren di ini, ya, kita bisa dijadikan bahan untuk dipecahkan secara individu oleh peserta didik di dalam modul itu. Kemudian menarik dan bermakna dan menantang, ya. Jadi menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubung dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi modul itu harus menarik di sini, menarik untuk siswa atau peserta didik untuk mengisi. Kemudian setelah diisi, peserta didik bisa mengambil maknanya dari soal-soal yang dikerjakan, ya. Kemudian menantang untuk mengisi, bahkan menantang, ini modul ini belum saya isi, bagaimana ya caranya? Ya akhirnya menantang untuk mencari jawaban. Ya tapi ya tadi tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu mudah, ya, sesuai dengan tadi fasenya. Yang ketiga, bawahnya relevan dan kontekstual, berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada, ya, kontekstual. Ya mungkin karena modul itu sekarang harus dibuat oleh guru, ya, bukan dari penerbit, karena sekarang kayaknya penerbit sudah mulai gulung tikar, ya. Jadi guru membuat sendiri. Kalau guru di pedesaan mungkin kayak dibuat dua, mungkin ya Bu Siti harus menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di pedesaannya di Kecamatan Buah Dua, ya, misalnya. Kalau di perkotaan masalahnya apa, misalnya, ya. Nah, ini harus dipecahkan. Jadi modul itu ya jangan bersifat bentuk soal PGSC, tapi harus misalnya ada permasalahan, bagaimana pembacanya, siapa yang terlibat untuk membacakan dan sebagainya, ya. Itu good citizen, menjadi warga negara yang baik. Kemudian berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik, ya. Jadi harus ada alurnya. Jadi jangan sampai modul untuk anak kelas fase 3 tapi ternyata di dalamnya fase 4, ya. Karena itu nanti bingung. Kalau anak bingung nanti akhirnya yang repot orang tua sendiri, ya. Ya, kemudian selanjutnya yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Ada 6 tahap. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan, ya. Dianalisis bagaimana kondisi peserta didik, kemudian satuan pendidiknya. Nah, ini, ya. Jadi harus menyesuaikan dengan latar belakang sarana dan prasarana juga, ya. Karena kalau misalnya di daerah pedalaman, misalnya mesin fotokopi nggak ada, kita ingin memperbanyak modul kan sulit juga, ya. Nah, bagaimana tekniknya supaya modul kita juga bisa tersampaikan oleh anak-anak, ya. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Rizky mengenai apa profil. Ada 6, ya. Jadi ya setidaknya ada contoh-contoh mengenai tentang 6 profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya teori tapi harus
sikapnya, actionnya, ya. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul. Jadi alurnya itu bagaimana, tujuannya, ya. Misalnya memahami nilai-nilai Pancasila yang pembelajarannya. Kemudian kita kembangkan dalam bentuk modul. Memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah, memahami nilai-nilai kehidupan Pancasila di masyarakat, di bernegara, di keluarga dan sebagainya, ya. Kemudian susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia, ya. Ada komponen yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, komponen inti atau komponen yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Komponen inti mungkin ini ya, apa? Komponen inti itu apa? KI1, KI2, KI3 ya. KI1 itu apa, Rizky? Lebih ke menghayati, mengamalkan nilai-nilai mana. Spiritual ya. Ya, betul. Komponen KI2, komponen inti KI2 Lebih sosial ya. ke sosial, Pak. Ya, KI3 kepada Pada sikap, pengetahuan. pengetahuan. KI4 baru Sikap. keterampilan. Ya, kita boleh. Ya. Keterampilan. Ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini modul itu ya harus dipakai ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Tapi jangan sampai anak sudah mengerjakan modul oleh kita tidak dinilai. Nah, ini kesian. Jadi anak harus kita beri reward, penghargaan. Wah, ini jawabannya benar, wah ini diisi lengkap, wah ini tulisannya bagus. Kayak zaman dulu kan, kalau guru zaman dulu menilai tugas kan ditulis tulisannya bagus, isinya lengkap, nilai berapa, ya. Nah ini. Tapi kalau guru zaman sekarang kan pintar-pintar ya, tulisan anak-anak ceker ayam juga mungkin baca, ya. Karena guru itu pintar. Jadi jangan sampai ya. Jadi kalau ada modul ya harus diperiksa, ya. Jangan sampai tidak diperiksa. Kasihan anak-anak telah berusaha mengerjakan mungkin sampai malam, mungkin ini ya, oleh gurunya tidak diperiksa. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut ya. Jadi kalau ternyata modulnya mudah dipahami, modulnya oleh anak tersebut senang untuk dikerjakan, ya kita lanjutkan untuk modul berikutnya. Tapi kalau ternyata anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengisi modul, misalnya, Ahmad, tolong bantu nih teman kamu yang bernama Bima untuk mengerjakan modul. Kayaknya dia kesulitan untuk mengerjakan modul. Coba bimbing, kesulitannya di mana? Nah itu kan apa? Tutor sebaya ya dengan teman-temannya. Ya, kalau mengerjakan modul ya kalau kesulitan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ulangan bekerja sama tidak boleh ya. Jadi itu ya prosedur penyusunan modul ajar. Nah, mungkin tentang prinsip sudah jelas, prosedur penyusunan ajar sudah jelas. Nah, sekarang sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Anda sendiri. Menyusun modul ajar dengan bahasa Anda sendiri. Coba refleksikan oleh Pak Rizky. Oleh Pak Rizky saja. Oke. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa ya. Izin saya akan pendapat menyusun modul ajar menurut saya pribadi itu tentunya harus mendapatkan prinsip-prinsip yang sudah Pak Eko jabarkan luar biasa dengan singkat, padat, bermakna. Di situ lebih bagus kita menyusunan itu harus sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai menyusunnya udah bagus, modulnya udah keren, modelnya udah bagus, keren banget, tapi nyatanya alias tidak diterapkan dengan baik. Intinya menyusun itu perlu disesuaikan dengan prinsip dan prosedur dalam menyusun modul tersebut Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eko untuk kesempatannya. Iya,
terima kasih ya. Karena modul juga, mohon maaf bagi guru yang sudah pegawai negeri, mungkin itu sangat baik untuk syarat dalam pengembangan diri ya, pengembangan diri. Jadi makin banyak guru membuat modul, mungkin pengembangan dirinya makin bagus. Tapi kalau kita menggunakan LKS, tidak bisa dipakaikan untuk pengembangan diri karena modul itu harus kreativitas guru sendiri ya. Ya, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi mengenai modul ajar oleh Pak Rizky dan Bu Siti bisa dipahami ya. Kesimpulannya modul ajar itu sangat penting bagi guru untuk guru tersebut bisa menilai dan guru tersebut bisa capaian pembelajarannya tercapai ya, karena modul itu kan salah satu asesmen juga ya dalam penilaian. Demikian yang Bapak sampaikan. Karena waktu sudah menginjak sore ya, Bapak tidak memberikan pantun atau apa. Yang penting kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk besok ya. Besok kan kita ada apa? Tes akhir ya. Jadi untuk pelajaran yang telah diberikan sebelum-sebelumnya kita tes. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Pengalamannya. Sip.